Baiklah teman-teman, kami kelompok 2 akan menjelaskan beberapa hal tentang sejarah bangsa Arab sebelum Islam. Oke guys, sebelum kita lanjut ke materinya, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wulan Nurhayati, NPM 2251040205 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Hidayatullah. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Ananda, NPM 2251040112. Apa lagi ya? Oke lah, lanjut aja langsung ke materi ya guys. Iya. Yang pertama yaitu geografis Semenanjung Arabia. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia. Terletak di Asia Barat Daya, luasnya 1.027.000 mil persegi. Sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang terus-menerus mengalir ke laut. Yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan. Selanjutnya yaitu asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada dua suku. Pertama, suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan kaum Tsamud. Kedua, suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Khotan dan Adnan. Negeri asli keturunan Khotan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka, ada yang muncul sebagai raja seperti Raja Yaman, Raja Saba, dan Raja Himyar. Kemudian, dari segi flora, hasil utama Jazirah Arab adalah kopi, kurma, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang paling penting di antaranya adalah kurma. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan di padang pasir tanpa buah kurma. Buahnya menjadi bahan makanan pokok, kemudian bijinya dapat ditumbuk untuk jadi makanan unta, dan batangnya dapat dijadikan sebagai bahan kayu bakar. Kota yang paling banyak menghasilkan buah kurma adalah kota Yathrib, sedangkan daerah pertanian yang paling subur adalah daerah Yaman dan Syam. D. Fauna. Hewan utama di Jazirah Arab adalah unta, kuda, domba, dan kambing. Tapi yang paling penting di antaranya adalah unta. Karena unta selain berfungsi sebagai alat transportasi juga dijadikan alat tukar, mas kawin, harga tebusan, hasil perjudian, bahkan kekayaan. Semuanya dihitung dalam jumlah unta. Boleh dikatakan unta menjadi teman abadi orang Badui karena air susunya diminum sebagai pengganti air, sebab air dalam musim kering hanya diberikan untuk ternak. Dagingnya jadi santapan makanan, kulitnya menjadi pakaian, kotorannya dapat dijadikan bahan bakar, bahkan air kencingnya bila digosokkan ke kulit akan terhindar dari sengatan binatang. Sedangkan kuda merupakan barang luks karena makanan dan pemeliharaannya sulit di padang pasir. Dalam penyerangan gerak cepat dalam peperangan kuda sangat diperlukan. Demikian juga untuk keperluan olahraga dan berburu. Begitu pentingnya kuda bagi orang Arab Badui. Dalam musim kering kesulitan air, jika ada air yang masih tersisa akan mereka berikan kepada kuda, tidak kepada anak yang minta air. Begitulah gambaran pentingnya kuda bagi orang Arab. Watak bangsa Arab. Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberi pengaruh terhadap bentuk fisik dan karakter mereka. Pada bentuk fisik, mereka bertubuh kekar, kuat, dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan dalam karakter memberi watak khusus baik yang positif atau baik maupun yang negatif atau buruk. 1. Watak positif. Adapun watak positif pertama adalah kedermawanan adalah bukti kemuliaan. Semakin dermawan seseorang maka dia akan semakin dihargai dan dikagumi. Jadi kedermawanan itu adalah lambang kemuliaan, bukan karena kedermawanan. Dengan demikian, motif kedermawanan itu bukanlah kebaikan hati, tapi didasari oleh keinginan untuk dihormati dan dimuliakan untuk popularitas dan terkenal.
Kedua, keberanian dan kepahlawanan menjadi syarat yang mutlak diperlukan agar dapat mempertahankan hidup di padang mahsyar yang tandus dan gersang itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika nilai keberanian mendapat nilai yang paling tinggi dan unsur yang paling esensi dalam masyarakat jahiliyah untuk mempertahankan kehormatan suku. Sebab suku yang penakut akan menjadi mangsa bagi suku yang pemberani. 2. Watak negatif. Sedangkan watak negatif pertama, gemar perang. Hidup di Jazirah Arab yang gersang dan tandus merupakan tambahan sumber menunjang kehidupan. Di samping itu, binatang ternak pun memerlukan ladang-ladang gembalaan. Untuk memenuhi keperluan tersebut mesti harus menyeberang ke perkampungan orang lain. Namun karena desa lain pun mengalami problem yang sama, maka jalan satu-satunya adalah perang. Siapa yang kuat dialah yang berhak untuk hidup. Oleh karena itu, dalam pandangan orang Arab, perang adalah untuk mempertahankan hidup. Kedua, angkuh dan sombong. Darah di kalangan masyarakat Arab mempunyai harga yang sangat tinggi. Setiap darah yang tertumpah dari salah satu anggota sukunya menjadi kewajiban bagi seluruh anggota suku untuk menuntut balas dengan tanpa memperhitungkan apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini akibat dari sifat angkuh dan sombong karena merasa paling hebat. Ketiga, pemabuk dan penjudi. Di kalangan masyarakat Arab yang kaya, minuman keras dianggap sebagai barang mewah. Bahkan melalui minuman keras mereka mampu memamerkan kekayaannya. Sedangkan bagi kalangan ekonomi lemah, mabuk-mabukan merupakan tempat pelarian untuk melupakan impitan hidup yang berat. F. Agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala. Sedangkan minoritas di antara mereka adalah orang Yahudi di Yatsrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit beragama Hanif di Mekah. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Mekah oleh Amr bin Lunay dan sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah, satu keturunannya dengan Amr. Di saat itu memegang kendali Ka'bah. Kemudian agama berhala ini berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jenis dan bentuk berhala bermacam-macam, tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Berhala-berhala tersebut dipusatkan mereka di Ka'bah. Orang Quraisy sebagai penguasa terakhir untuk Ka'bah memiliki beberapa berhala. Yang besar di antaranya adalah Hubal. Tercatat bahwa Hubal adalah patung yang paling diagungkan, terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. G. Politik dan pemerintahan. Terdapat dua negara adik kuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Byzantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arab menikmati kemerdekaan penuh, kecuali daerah utara seperti Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam. Berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut syaikh. Karena tidak adanya pemerintahan pusat, hubungan antar suku selalu dalam konflik. Peperangan antar suku sering terjadi. H. Ekonomi. Pada masa pemerintahan kerajaan Sabah dan Himyar di Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab meliputi laut dan darat. Kegiatan perdagangan di laut mereka pergi ke India, Tiongkok, dan Sumatera, dan kegiatan perdagangan di darat ialah di Jazirah Arab. Di Yaman, pada musim dingin, kafilah dagang bangsa Arab membawa minyak wangi, kemenyan, kain sutra, kulit, senjata, rempah-rempah, cengkeh, palawija, dan lain-lainnya masih banyak. Di antara barang-barang tersebut, ada yang dihasilkan di Yaman. Ada pula yang didapatkan atau didatangkan dari Indonesia, India, dan Tiongkok. I. Sosial budaya. Memiliki hamba sahaya menjadi salah satu ciri masyarakat Arab. Mereka memperlakukan hamba sahaya secara tidak manusiawi.
karena mereka memiliki hak penuh atas hidup matinya. Fisik maupun mentalnya, kehidupan jahiliyah sesungguhnya manifestasi dari kehidupan berbarisme karena ketimpangan sosial, penganiayaan, minum-minuman keras, pelacuran, perjudian, dan pembunuhan merupakan pemandangan yang biasa dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari. Dalam bidang budaya, bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya. Ciri khas manusia ideal bangsa Arab adalah kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, dan kemahiran memegang kuda. Maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang pesat di kala itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.